Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jano Aji Wicaksono dari SMP Negeri 1 Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak, salah satu topik materi prakarya di fase D atau prakarya SMP. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah yang pertama, mengeksplorasi bahan, alat, teknik, dan prosedur produk kerajinan hasil modifikasi serta mengeksplorasi bentuk kerajinan hasil modifikasi. Bahan lunak sendiri pengertiannya adalah bahan yang bersifat lunak, empuk, dan lembut sehingga mudah untuk dibentuk. Ada dua, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang pertama kita bahas adalah bahan lunak alam, yaitu bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, serta lapisan bumi yang dapat langsung kita temukan di alam. Contoh yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat adalah tanah lempung yang mengandung mineral berupa silikat, mudah hancur jika tidak dibakar. Campuran tanah liat adalah air, kemudian jika dibakar, jenis kerajinannya disebut dengan keramik. Mempunyai warna yang beraneka ragam tergantung kandungannya. Ada kaolin, earthenware, dan stoneware. Teknik pembentukannya yang pertama dengan teknik manual pijat tekan, teknik pilin atau coil, teknik slab atau lempengan, kemudian teknik cetak, dan yang terakhir teknik putar dengan alat bantu berupa meja putar. Contoh produk dari kerajinan tanah liat itu yang paling umum adalah gerabah dan keramik, bisa berupa kendi, kemudian asbak, kemudian kerajinan-kerajinan yang lain. Bahan lunak yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan bahan lunak yang berasal dari hewan yang tersamak, warnanya beragam tergantung hewan yang dikuliti. Jika terbakar akan mengeluarkan bau sangit, kemudian tidak tahan air. Teknik pembuatannya dengan cara dipahat atau dengan dijahit. Kemudian banyak contoh produksi kerajinan kulit, ada wayang, tas, sabuk, dan lain-lain. Berikutnya adalah getah nyatu, merupakan getah pohon nyatu yang berwarna putih, berasal dari Kalimantan, sering digunakan oleh suku Dayak. Teknik pembuatannya dipanaskan dulu sebelum dibentuk. Kemudian contoh produk kerajinannya berupa miniatur-miniatur kapal ataupun patung-patung dari daerah Kalimantan. Yang terakhir adalah floor clay, merupakan tepung yang dibuat menjadi adonan, bisa tepung tapioka, sagu, tepung terigu. Kemudian dicampur dengan lem dan air. Mudah dibentuk tapi tidak tahan air. Bisa diwarnai dengan mudah. Teknik pembuatannya bisa dengan teknik manual, dibentuk secara manual ataupun menggunakan cetakan. Contoh kerajinannya berupa patung, gantungan kunci, hiasan dinding, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini berasal dari buatan manusia, diolah dengan campuran bahan kimia. Contoh yang pertama adalah polymer clay, merupakan adonan yang mirip dengan kue sintetis, mempunyai warna yang beragam, berwarna-warni, dan mencolok. Tidak perlu dibakar untuk mengeraskan. Teknik pembuatannya dengan teknik manual ataupun dengan cetakan. Contoh produk polymer clay yang paling umum adalah manik-manik, kemudian bros, dan juga patung-patung kecil. Berikutnya adalah fiberglass. Fiberglass ini adalah bahan berbentuk dasar cair, kemudian berupa serat tipis, kaca air ditarik menjadi serat tipis, dipintal menjadi benang, kemudian diresapi dengan resin. Fiberglass memerlukan katalis sebagai campurannya agar ketika dikeringkan bahan tersebut bisa cepat mengeras. Teknik pembuatannya adalah yang pertama dicampur dengan katalis, yang kedua dicetak setelah campur dengan katalis. Contoh produk hasil kerajinan fiberglass ada banyak sekali, diantaranya ada gantungan kunci dan ada juga piala atau trofi yang menggunakan fiberglass. Berikutnya ada gip. Gip berbentuk bubuk, harus dicampur dengan air agar menjadi adonan yang kental. Ketika telah mengeras tidak akan kembali ke bentuk semula. Tekniknya dengan mencetak. Contoh kerajinannya ada patung, topeng, dan ornamen hiasan dinding. Bahan lunak berikutnya adalah lilin. Ini bahan padat yang jika dipanaskan akan mencair. Pembentukannya, teknik pembuatannya atau pembentukannya dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Dengan dipanaskan baru dimasukkan ke cetakan. Kemudian produk kerajinan yang bisa dihasilkan adalah lilin hias ataupun lilin dengan aneka bentuk, aneka ragam bentuk. Yang terakhir adalah sabun. Sabun juga bahan lunak yang terbuat dari bahan kimia, biasanya digunakan sebagai pembersih badan.
bentuknya padat jadi bisa diukir, bisa juga dihaluskan untuk nanti dicetak seperti adonan clay. Sabun dapat mengeras dengan sendirinya ketika kita diamkan. Kemudian teknik pembuatan kerajinan dengan sabun dengan cara diukir ataupun bisa juga dengan cara dicetak. Untuk produk kerajinan dari sabun itu biasanya berupa sabun dengan bentuk yang custom beragam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil manfaatnya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.